Nah, ini merupakan video part kedua dari pelatihan kita di sesi ketiga ini. Nah, tadi kan di part pertama kita sudah bahas bagaimana melakukan login gitu ya, membuat program loginnya yang di controller masuk ya kan. Jadi penanda season kita dengan nama adanya season dengan atribut login yang berisikan nilai true gitu ya, artinya sudah berhasil login. Nah, itu kan sudah ya. Nah, selanjutnya adalah ini saya login lagi. Kita akan mengontrol ataupun mengelola data yang ada di menu barang. Ini kan ada menu barang ya. Ini kan belum kita kerjakan. Yang sudah kita kerjakan kan sampai petugas saja. Dan dari yang tadi di part pertama sesi ketiga kita ini masih di halaman login, ya kan, membuat login sistem ya. Loginnya masih login sederhana gitu ya. Tapi dasarnya seperti itu yang digunakan semua sistem sekarang gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengelola barang. Nah, ini navigasi kita ini kan berada di folder partisi yang ada di folder views ya. Nah, saya buka dulu folder partisi ini, lalu saya buka file navigasi ini. Ini kan berisikan menu-menu kita ya. Nah, ini dia. Saya ganti dulu href-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini saya ganti dengan php echo base URL ke controller barang. Kita buat aja nama kontrolnya barang. Lalu tutup seperti ini. Nah, oke ya. Berarti ambil kesimpulan berarti satu menu untuk satu kontrol gitu ya, satu controller. Oke. Nah, sekarang kita buat controller barang di folder controller kita ini. Nah, di sini saya buat file baru namanya barang huruf B besar gitu ya kalau di controller ya. Nah, lalu biar cepat kita ambil aja perintah-perintah yang ada di beranda ya, biar cepat. Yang ini ya. Oke, ini saya copy. Lalu saya masukkan ke dalam controller barang. Lalu saya ganti nama kelasnya sesuai dengan nama filenya. Ya, ini kita filenya barang. Oke. Nah, di sini loginnya sudah kita cek sesuai. Ini saya hapus saja komentarnya ya. Karena pun kalian sudah paham itu fungsi untuk apa gitu kan dari sesi kedua yang sudah kita pelajarin. Sudah. Di sini ini blok untuk kalau berhasil login dan yang ini blok kalau tidak berhasil login gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau nggak dipakai lagi loginnya boleh nggak ya? Boleh-boleh aja ya, tergantung kebutuhan kita ya di indeksnya. Oke. Nah, ataupun kita hapus aja deh gitu ya. Oke, ini saya hapus gini biar gini aja. Oke. Nah, view-nya kemana? Kita buat aja view-nya ke barang. Oke. Oke, sudah ya. Oke. Nah, selanjutnya di bawahnya ini kita buat lagi. Ini kan ketiganya ini untuk membuat mana? Data yang mana ini? Ini kan jumlah data di tabel keluar, jumlah data di tabel petugas, jumlah data di tabel barang yang untuk ditampilkan ke dalam card ini ya. Oke. Nah, sekarang kita buat satu lagi sebuah data ya. Untuk nama atributnya adalah BRG. Saya ambil data redis db dari tabel barang. Yang mau saya tampilkan apa? Isi datanya, maka saya gunakan di sini result. Oke. Sudah, sekarang kita buat view di folder view dengan nama file barang. Oke, di folder view di sini saya klik kanan, lalu saya buat di sini nama filenya barang.php. Oke. Nah, di sini biar cepat karena kan konsepnya sama seperti di tabel petugas ini ya. Ketika saya klik link petugas, dia menampilkan tabel ini lagi, ya kan? Tapi datanya berisikan data barang, kan gitu ya. Nah, di sini kalau saya klik barang ini, oke, masih belum ada ya, karena isi dari barang masih kosong ya, di views barang masih kosong. Nah, cara cepatnya di view petugas, kita ambil aja ini ya, saya copy, saya blok semua, saya copy, udah. Lalu saya buka lagi view barang tadi, mana barang-barang, nah ini, saya paste di sini. Tinggal saya ganti mana yang harus saya rubah. Misalnya ini data petugas, saya ganti jadi data barang gitu ya. Nah, kita lihat field yang ada di tabel barang. Mana tabel barang? Nah, di sini ada nama barang, stok barang dan harga. Itu aja kita tampilkan ke situ ya, ke website kita. Nama barang, stoknya berapa gitu ya. Lalu harganya berapa. Kan gitu ya. Oke, lalu kita lihat tadi di controller controller apa tadi? Controller barang di sini.
Nama atributnya apa? BRG ya. Nama objeknya BRG ya. Bukan atribut sih. Nama data yang dikirim itu adalah BRG. Maka di sini di view barang ini di for each-nya ini saya ganti jadi BRG as data. Jadi isi semua di dalam variable BRG yang menjadi array objek ini ditransfer ke dalam variable data ini yang otomatis juga menjadi array objek. Maka di sini yang pertama apa? Nama barang. Maka di sini sesuaikan field-nya apa? Field nama barang. Maka ini saya ganti jadi nama barang. Selanjutnya apa? Stok. Maka ini saya ganti dengan field stok. Kan itu gini ya. Ini dia ya, stok lalu harga gitu kan. Ini kan untuk harga ya. Di sini harga. Save lalu di dalam base URL ini jangan lagi ke controller petugas ya kan, ganti jadi ke controller barang. Ini juga seperti itu, barang. Oke. Lalu parameternya apa? Ini kita ganti dengan primary key di tabel barang. Maka di sini ID barang. Di sini juga ID barang. Oke, sudah. Ini juga controllernya ganti, jangan lagi petugas tapi barang. Oke, sudah ya. Kalau kita refresh nih, nah sudah muncul barang kita tadi, tongsis, stoknya 100, harganya 5.000 gitu ya. Nah, oke, bisa dipahami ya. Oke. Sekarang kita buat untuk menu tambah ini ya, untuk link tambah. Nah, diarahkan kemana link tambah ini? Isi hrefnya ke controller barang dengan nama fungsi tambah. Maka kita buka lagi controller barang. Lalu di sini saya tambahkan sebuah function, public function tambah. Ini ngapain? Kita load aja sebuah view dengan nama t barang titik, nggak usah pakai php ya. Oke, sip. Lalu di views kita tambah folder file baru dengan nama t barang titik php. Oke, sudah. Nah, ini kan sudah kita buat file dengan t barang. Selanjutnya biar cepat ya, saya ini aja, saya ambil perintah HTML yang ada di t petugas biar cepat ya. Ini saya blok, lalu saya copy, lalu saya pindahkan, saya paste di t barang biar cepat ya. Nah, seperti ini. Lalu saya ganti apa yang perlu saya rubah ya. Ini berarti tambah data barang misalnya. Oke, lalu ini nama barang, kan gitu ya. Lalu ini kita nggak perlu jenis kelamin ya kan. Kita hapus. Ini kita copy. Saya kasih namanya ini stok barang. Meme-nya juga saya ganti jadi stok. Lalu ini harga. Oke, sudah. Ini saya hapus. Oke. Nah, ini saya ganti uname-nya harga. Lalu controllernya juga saya ganti ke controller barang. Nama fungsinya simpan. Nah, kalau kita lihat di tabel barang ada field ID petugas, iya kan? Nah, ini bagaimana? Kok nggak ada inputannya, Pak? Gitu ya. Nah, bisa nanti ini kita ganti dari data season, nggak perlu kita input di form. Ya kan, tadi kan di login itu di controller masuk, ya kan, ada kita simpan ID petugas ya, ini dia. Nama atribut seasonnya ID petugas, ya udah data ini aja kita ambil, nggak usah diinput lagi nama petugasnya gitu ya. Oke, bisa ya. Nah, berarti sekarang setelah itu tadi mana nih t petugas t barang. Nah, ini ya, kita buat sekarang fungsi baru di dalam controller barang dengan nama fungsi simpan. Kita buka controller barang, lalu kita buat function baru sini, public loh, ini sebentar ya. Mana nih tadi yang sudah kita buat di barang? Belum ada tombol tambah ya? Oke, sorry. Di controller barang kita buat dulu publicnya, tadi kayaknya terhapus public function tambah. Oke. Lalu di sini this load view t barang. Udah. Saya refresh. Saya tambah. Ups. Oh iya, lupa kita ya. Ini kita tarik lagi aja yang 3 ini. Saya masukkan di sini. Saya baru buat koma di sini. Data.
Oke, sudah. Nah, sudah seperti ini ya kan? Udah bisa ya. Lalu ini salah tulis ya, saya salah ketik di T mana T barang tambah data barang. Oke ya. Nah, sekarang di controller barang saya tambah lagi metode ataupun function simpan di sini. Public function simpan. Ya, tadi di T barang apa saja atributnya? Kita lihat lagi ya. Di T barang. Bentar ya. T barang. Nah, ini name-nya nama, stok, dan harga. Itu dulu kita simpan ya. Nama, dis, input, pos, nama, baru stok. Ya kan, stok sama dengan dis, input, pos, stok. Dis, ini tadi harga ya. Dis, input, pos. Ini harga. Oke. Lalu tadi kan saya bilang ada ID petugas ya di sini. Nah, ID petugas itu tadi juga saya jelaskan bahwa kita ambil dari data season dengan nama ID petugas ini kan, maka di barang ini saya tambahkan di sini misalnya nama variabelnya ID petugas sama dengan dis. Kita ambil dari season tadi kan, dis season dengan user data bernama ID petugas. Tulisannya harus sama ya, penulisan nama seasonnya yang di sini tadi. Ini dia ya. Oke, sudah. Ini beranda, ini barang. Oke. Selanjutnya tinggal kita simpan ya sesuai dengan field yang ada. Kita buat variable data sebuah array. Yang pertama adalah fieldnya ID barang. Kalau kita lihat tipe datanya kan ada tambahan penjelasan tentang auto increment ya. Berarti ini nggak usah kita isi, nanti akan otomatis nambah sendiri nih, berisi sendiri sesuai data baru gitu ya. Berarti mulai dari ID petugas, baru nama barang, stok, dan harga. Maka di sini ID petugas diambil dari variabel row function dari variabel ID underscore petugas. Lalu sini nama barang ambil dari variabel nama. Lalu di sini stok ambil dari variabel stok. Dan yang terakhir harga ambil dari variabel harga. Oke, titik koma di sini. Lalu jalankan perintah dis insert untuk masih menyimpan datanya. Dis db insert ke tabel barang. Datanya apa? Dari variabel array data. Lalu kita redirect aja ya langsung ya. Redirect ke barang. Oke, kita coba. Saya tambahkan barang baru, misalnya sandal. Stoknya ada 130, harganya berapa? Misalnya 35.000. Simpan. Oke, sudah masuk ya. Nah, udah. Ini udah masuk. Kita coba untuk membuat controller di controller barang untuk fungsi menghapus. Kalau kita lihat di file PHP barang, kan link hapusnya itu ini ya. Parameternya kemana? Base URL-nya kemana? Ke controller barang. Bukan, ini ke controller barang dengan fungsi hapus dan ada parameter data yang dikirimkan, yaitu ID barangnya. Maka di sini kita buat fungsi baru di controller barang. Nama fungsinya tadi apa? Hapus. Public function hapus. Parameternya simpan di dalam kurung ini. Oke, saya buat namanya ID. Terserah kalian nanti mau kasih namanya apa ya. Oke, selanjutnya adalah kita langsung aja dis db masukkan clause where-nya dulu. Where ID apa, primary key tadi apa? ID barang sama dengan isi dari parameter ID. Ngapain? db delete dari tabel barang. Lalu redirect ke barang, controller barang. Oke, kita coba tambahkan satu barang lagi. Nah, misalnya apa ya? Rinso misalnya. Oke,
Stoknya 4, harganya misalnya 30.000. Simpan. Oke, lalu kita coba hapus. Sudah hilang ya. Nah, selanjutnya adalah untuk ubah ya, untuk mengubah data. Oke. Nah, kita lihat di sini di barang yang menampilkan data tabel tadi, nama ininya, nama functionnya adalah ubah dengan parameter data ID. Nama di controller barang. Oke, kita lanjut. Kita buat function dengan nama ubah di controller barang. Di sini. Oke. Kita langsung lanjut lagi. Kita buat di sini public functionnya. Ya, di sini ya. Public function ubah, lalu buat parameter terserah kalian kasih nama apa. Saya buat ID. Langsung buat variable data. Ini juga kita ambil ya. Yang ini tadi, saya jangan sampai lupa kita untuk menampilkan cardnya, nanti akan terjadi error. Yang ini dulu ya, baru kita masukkan di sini data, lalu nama atributnya cari, atau bagaimana ya? Oke, berdasarkan where ya. Oke, berarti di sini this db where id barang. Kan itu yang berdasarkan ID barang tadi ya, sesuai dengan parameter ID. Lalu di sini data cari sama dengan this db get dari tabel barang. Lalu this load view, apa kita buat namanya ya? Tadi yang kemarin petugas apa? Oke, u barang dengan parameter selanjutnya adalah data yang ada di sini ya kan. Ini cari, keluar, petugas dan barang akan dikirim. Oke. Lalu kita buat sekarang diffuse. Ini tambahkan u barang titik php. Oke. Ini kita ambil aja cepatnya isi dari perintah tag HTML di t barang ya. Saya blok, saya copy, oke. Saya buka u barang, saya paste di sini. Sudah, saya ubah mana yang mau saya ubah. Ini saya ganti jadi ubah. Oke. Nah, ini jadi s ubah misalnya. Terserah kita mau kasih apa kalian nanti ya. Nah, di dalamnya ini kita buat dulu for each untuk membaca data dari variabel cari yang tadi mencari berdasarkan ID barangnya kan. As data. Oke, titik koma, titik 2, tutupnya di sini. And for each. Oke, value-nya kita buat value php echo string data di field nama barang. Oke, siap. Lalu ini juga echo data stok. Oke, begini juga di harga php echo string data di variabel di field harga. Lalu di bawahnya ini kita tambahkan aja input dengan tipe hidden untuk menyimpan data itu primary key-nya value echo string data ID barang. Begitu ya. Jika kita kasih name kode. Oke. Nah, sekarang kita buat fungsi dengan nama subah di controller barang. Di sini saya buat lagi public function subah. Nah, ini apa isinya? Hampir mirip seperti simpan data tadi kan? Saya ambil aja ini variabelnya ini semua, ya kan? Karena kan hampir sama ya. Ini saya copy, saya paste di sini. Saya paste di sini, saya tambahkan lagi variabel kode untuk menampung siapa tadi? Untuk menampung yang ini tadi, mana u barang. Nah, ini mana dia tadi u barang. Ini ya, kode untuk menampung ini ya. Lanjut lagi. Oke, di sini this input post kode. Baru jalankan di sini clause aware-nya dulu.
ID barang sama dengan kode. Kan di situ primary key ID barang tadi ya, di text box dengan name kode ya. Baru di sini this db update. Oh iya belum ya. Sebelum sampai ke sini kita simpan dulu lah masing-masing ininya. Kita ambil aja di fungsi simpan tadi yang ini ya kan. Oke. Ini saya copy biar cepat. Di sini saya paste di sini. Oke, baru bisa kita masuk ke update-nya. This db update di tabel barang. Oke, dari variabel data. Data yang mau dirubah diambil dari array data. Lalu redirect ke barang. Oke, kita refresh, kita coba. Ini saya ubah. Nama barang nggak ditemukan. Sebentar ya, di baris line number 35. Oke, kita lihat. Di file mana? Di ubarang, baris 35. Ubarang, baris 35. Ini. Nama barang. Di sini apa tulisannya? Sesuai. Sebentar. Di sini di controller barang waktu ubah ini ya. Where ID barang get barang. This db where ID barang. Oke. Coba kita back dulu. Saya ubah. Oh, kita lihat dulu penulisannya di ubarang mana yang tahu ada yang salah ya. Ubarang sudah pas ini. Yang lainnya begitu juga. Kita lihat lagi controllernya. Udah benar nih tapi kita lihat di controller ubah. Di bagian ubahnya ini kan sama ya. Kan ini dia. Oh, sebentar kita lihat lagi di barang. Sebentar. Oh, resultnya sorry. Oke, sudah. Oke, kita refresh. Oke, dapat ya datanya. Misalnya saya ganti datanya ini sebanyak 160. Sandal ya. Nah, sudah jadi 160. Atau mau saya ubah harganya menjadi 45.000 misal. Sudah bisa ya. Atau S-nya huruf kecil misalnya. Ya udah bisa, pasti bisa lah. Nah, begitu ya untuk mendata barang ya. Nah, itu programnya. Nah, dicoba dulu ya di part kedua ini untuk sesi ketiga kita latihan ya. Kita akan lanjut ke di part ketiga nanti di video selanjutnya ya. Silahkan dicoba dulu untuk part kedua ini.